Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, this is Nadia Fasya Agnia, but you can call me Miss Fasya or Ustazah Fasya. Today I would like to explain about the simple present tense for 7th grade as junior high school. But sebelum itu, apa sih definisi dari simple present tense dan apa gunanya? Oke. Simple present artinya adalah tenses yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu kejadian secara rutin, terus-menerus, atau secara umum yang terjadi di masa saat ini. Untuk fungsinya tentu saja untuk mengekspresikan sebuah kejadian secara umum yang terjadi saat ini. Tapi, untuk penggunaan simple present tense, jika ada ciri-ciri khusus yang mendeskripsikan bahwa itu adalah simple present tense. Apa aja sih? Yang pertama adalah adverb of time atau keterangan waktu. Keterangan waktu apa saja sih yang menunjukkan simple present tense? Yang pertama ada usually. For example, I usually wake up at 5 a.m. He usually wakes up at 5 p.m. She usually eats junk food. Kedua, yaitu always. Contohnya, yang pertama adalah I always sleep at 9 p.m. Yang kedua, Daddy always plays football every Monday. Selain dua keterangan waktu di atas, ada juga beberapa keterangan waktu yang menunjukkan itu adalah simple present. Apa saja? Ada every day, ada every week, ada frequently, ada generally, dan masih banyak lagi. Aku tulis di atas ya. Kemudian, karakteristik yang kedua adalah penggunaan verb 1. Di simple present tense tidak boleh menggunakan verb 2 or verb 3, harus verb 1 atau kata kerja pertama. Seperti read, sleep, play, and then watch, and then many others. Kemudian juga diikuti dengan to infinitive. To infinitive adalah to yang diikuti dengan verb 1. For example, to sleep, to read, to watch, to play. And for example, the sentence like this. I am sleepy and I want to go to sleep. To go to sleep itu adalah to infinitive, di mana to go, to diikuti dengan verb 1, tidak boleh to gone, to going itu tidak boleh. And then to sleep, to, and then verb 1. Apakah kalian sudah paham? Kalau sudah paham, ayo kita lanjut ke karakteristik yang ketiga. Untuk karakter yang ketiga, yaitu penggunaan do or does. Penggunaan do or does ini juga digunakan di simple present tense. Biasanya simple present tense selalu pakai ini di bagian negative sentence atau di interrogative sentence. Apakah kalian sudah paham? Jika sudah paham, kita lanjut ke struktur bahasanya. Di struktur bahasanya ini aku bagi dua bagian, yaitu nominal sentence simple present tense dan yang kedua adalah verbal simple present tense. Untuk nominal simple present tense, strukturnya seperti ini. Penggunaan subject plus to be ini terdiri dari is, am, are, and then diikuti dengan complement atau kata pelengkap seperti noun atau kata benda, adjective kata sifat, dan adverb kata keterangan. Kemudian, kira-kira apa aja sih subjek yang diikuti is, am, are? Berikut tulisannya. Untuk am itu diikuti oleh subjek I saja. Kemudian untuk are diikuti dengan you, they, we, dan plural subject atau subjek yang lebih dari satu orang. Kemudian untuk is itu diikuti dengan she, he, it, dan singular subject yang subjeknya hanya satu. Biasanya itu digunakan untuk nama orang atau bisa juga benda-benda di sekitar kita yang jumlahnya hanya satu. Untuk contoh kalimatnya seperti ini. Lalu, bagaimana sih cara mengubah kalimat positif ini ke kalimat negatif dan interrogatif? Nah, untuk kalimat yang negatif seperti ini. Setelah to be harus ditambahin not. Jadi, is not, are not, or am not. Meanwhile, bagaimana kita merubah ke interrogative sentence? This is the example. Ya, bisa kalian lihat bahwa kalimat-kalimat
kalimat ini dimulai dari to be-nya terlebih dahulu, is, atau am, atau are. And then diikuti dengan subject, and then a complement, atau noun, atau adjective, atau adverb. Apakah di sini kalian sudah paham? Jika sudah paham, kita lanjut ke tipe yang kedua, yaitu verbal simple present tense. Apa sih maksud dari verbal simple present tense? Verbal simple present tense itu diikuti dengan verb atau kata kerja. Seperti ini formulanya. Untuk contoh kalimat di bagian positive sentence, itu kita harus melihat dari subjeknya terlebih dahulu. Kalau subjeknya I do daily, kita tidak perlu menambahkan s atau es di belakang verbnya. Tapi kalau subjeknya she, he, it, dan single subject, kita perlu menaruh s atau es di belakang verb one atau kata kerjanya. Seperti ini contohnya. Kemudian untuk negatif sentence-nya jangan lupa untuk meletakkan not. Lagi-lagi not sangat diperlukan setelah penggunaan do or does. Do or does ini juga sangat penting. Apa saja sih subjek yang digunakan pada saat do dan does? Ini dia. Do digunakan untuk subjek I, you, they, we, dan plural subject atau lebih dari satu subjek. Kemudian penggunaan does digunakan oleh she, he, it, dan singular subject atau satu orang saja atau satu benda, satu nama orang saja. Seperti itu. Untuk contohnya seperti ini. Lalu bagaimana sih kita mengubah kalimat-kalimat tersebut menjadi interrogative sentence atau kalimat tanya? Tentunya kita pindahkan do or does-nya ke depan, kemudian diikuti dengan subject, and then verb, and then complement. Complement ini bisa kata benda, bisa kata sifat, atau kata keterangan. Kata keterangan ini juga bisa kata keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan suasana, dan masih banyak lagi. Bagaimana menurut kalian? Gampang kan belajar simple present tense sama aku? Jadi segitu aja belajar simple present tense-nya. Semoga kalian bisa cepat paham dan bisa untuk mengerjakan khusus simple present tense-nya ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.